Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas karakterisasi bahan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kuliah kita mengenai metode-metode karakterisasi bahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai thermal analysis dan kita tekankan pada metode TGA dan DTA. Selamat mengikuti. Yang dimaksud sebagai thermal analysis adalah berbagai macam teknik yang kita gunakan, yang mana teknik tersebut itu dia mengukur perubahan sifat-sifat bahan sebagai fungsi daripada temperatur. Ya, sifat apa saja yang berubah? Di sini sifat yang berubah contohnya adalah dimensi daripada bahan tersebut, berat, kemudian fasa, dan juga sifat mekanik. Kalau kita bandingkan analisis thermal ini dibandingkan dengan analisis yang sebelumnya sudah kita pelajari, maka thermal analysis ini termasuk salah satu metode yang sederhana. Mengapa demikian? Karena yang dilihat hanyalah perubahan-perubahan mendasar, katakanlah seperti dimensi, berat, ya seperti itu. Dibandingkan kalau kita tinjau dengan metode-metode yang menggunakan probe, sebagai contoh menggunakan sinar X, X-ray, fluorescence, X-ray diffraction, atau yang metode-metode yang jauh lebih canggih seperti SEM, yang mana di dalamnya ada spektroskopinya, ada mikroskopinya, bahkan ada difraksinya. Ya, jadi untuk thermal analysis ini jauhlah lebih sederhana dibandingkan metode yang sebelumnya. Nah, kita lihat sekarang analisis thermal yang paling umum kita gunakan dan akan kita pelajari di sini, yaitu adalah pertama termogravimetri atau TGA, kemudian differential thermal analysis atau DTA, dan kemudian differential scanning calorimetry atau DSC. Nah, untuk TGA sendiri ini dia akan mengukur perubahan daripada massa, ya, jadi berat, perubahan berat sebagai fungsi daripada temperatur. Sebagai contoh misalnya bahan tersebut mengalami dekomposisi. Ya, tentu saja apabila dia mengalami dekomposisi, suatu bahan dia akan mengalami perubahan berat. Nah, sementara itu untuk DTA dan DSC ini digunakan untuk mengukur perubahan fasa. Kita akan fokus nanti di TGA dan DTA. Nah, ini salah satu contoh peralatan yang kita gunakan dalam thermal analysis. Ini merek NETS dan ini bisa melakukan baik G, TG, DSC, TG, DTA. Ya, jadi di sini DTA, TGA maupun DSC sanggup dilakukan oleh alat NETS ini. Kemudian kita lihat profilnya, ya, sampelnya dimasukkan hingga bisa 20, jadi automatic sample changer. Kemudian automatic evacuation and refiling. Nah, ini dia bisa beroperasi dari minus 150 hingga 2400 derajat Celcius. Ini luar biasa. Kita ketahui bahwa tandur-tandur biasa yang kita temui di lab saja, maksimum dia beroperasi di 1500, ada yang di 1600, 1700, meskipun itu agak jarang. Tapi untuk NETS ini, ya, TGA DTA NETS ini bisa bekerja hingga temperatur 2400 derajat Celcius. Sementara itu resolusi dari untuk TGA-nya, nah berarti dalam hal ini balance-nya hingga 0,025 mikron gram. Ini luar biasa sekali, ya, dibandingkan dengan, ya, katakanlah balancing umum yang kita temui di laboratorium, ya, analytical balance yang umum kita temui itu, ya, resolusinya tidak seluar biasa ini. Oke, baik. Sekarang kita bahas mengenai thermal event. Thermal event atau kejadian thermal ini segala sesuatu reaksi yang terjadi pada bahan akibat adanya aliran energi, ya, baik yang masuk maupun keluar, ya, dari padatan. Ini kita sebut sebagai thermal event. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwa pada temperatur absolute zero, ya, 0 derajat Kelvin, kita tahu bahwa padatan tidak memiliki energi thermal. Dalam hal ini atomnya statik, sehingga tidak ada vibrasi dan tidak ada rotasi dari ikatan atomnya. Ya, pada temperatur kamar tentu saja atom padatan itu selalu bergetar. Ya, hanya pada 0 derajat Kelvin atom-atom tersebut berhenti bergetar, dia diam, dia statik. Nah, dengan meningkatnya temperatur, energi thermal ini dia akan bertambah di padatan tersebut dan kemudian meningkatkan vibrasi dan rotasi daripada ikatan atom tersebut. Ya, dan apabila dia mencapai suatu level tertentu, maka kemudian akan terjadi perubahan-perubahan.
Contohnya di sini adalah solid phase transformation, ya, perubahan fasa padatan, glass transition, melting, sublimation, dan dekomposisi thermal. Ini contoh yang pertama untuk solid phase transformation. Nah, ini contoh yang sudah banyak sekali kita ketahui bagaimana ya Fe itu dia mengalami perubahan struktur kristal dengan berubahnya temperatur. Pada temperatur rendah, katakanlah pada temperatur kamar, ya dia memiliki struktur kristal BCC. Ini fasanya adalah alpha ferrite. Kemudian temperaturnya meningkat menjadi FCC, ini pada temperatur kira-kira 912 derajat Celcius, tergantung tentunya ya, tergantung komposisi. Kemudian kira-kira pada temperatur 1394 berubah kembali menjadi BCC, ini fasanya adalah delta ferrite, kemudian meningkat hingga mencapai temperatur lelehnya. Dan tentu saja dalam hal ini kita bisa dengan jelas melihat perubahan-perubahan ini. Ya, tentu saja ada logam lain seperti titanium juga mengalami solid phase transformation ini dan juga beberapa logam lainnya. Kemudian ini adalah glass transition. Ya, glass transition ini kita bisa lihat di sini ilustrasinya bagaimana contohnya polimer yang awalnya keras dan getas ini dia berubah menjadi lunak ya, menjadi rubbery dengan meningkatnya temperatur. Nah, di sini terjadi suatu transformasi atau perubahan ya, transisi fasa. Ya, transisi fasa dari polimer yang awalnya dia itu keras dan brittle menjadi lunak. Kemudian berikutnya melting. Nah, melting tentu kita tahu ya, meleleh atau pelelehan ini perubahan fasa dari solid menjadi liquid. Dan ini kita bisa lihat salah satu ilustrasi yang menarik sekali bagaimana gallium mengalami melting. Gallium sendiri memiliki titik leleh di 29,8 derajat Celcius dan kalau kita letakkan di tangan kita yang ya kira-kira temperaturnya sekitar 36 derajat Celcius maka dia akan mengalami melting, dia meleleh ya seperti pada foto ini. Kemudian ada thermal event lainnya yaitu sublimasi, perubahan dari fasa padat menjadi fasa gas. Ini misalkan contohnya pada gambar ini ya, es itu berubah menjadi uap atau steam dalam hal ini uap air itu disebut sebagai sublimation. Ya contoh juga yang lain seperti kapur barus ya yang menguap ya seperti itu. Kemudian berikutnya thermal decomposition. Nah, thermal decomposition ini adalah perubahan padatan ya yang mengandung lebih dari satu jenis atom atau molekul. Ini salah satu thermal event yang umum kita temui di proses metalurgi ya. Sebagai contoh di sini padatan CaCO3 yang berubah menjadi CaO dan CO2. Padatan satu yang berdekomposisi menjadi padatan 2 ditambah gas. Ya tentu saja setelah dia mengalami dekomposisi ini akan terjadi perubahan ya. Perubahan fasanya dan juga tentu saja perubahan beratnya. Nah, berikut ini adalah kumpulan daripada thermal analysis teknik yang umum digunakan. Yang pertama termografimetri, ini disingkat sebagai TG atau TGA. Yang diukur adalah perubahan masanya, kemudian differential thermal analysis disingkat sebagai DTA. Yang diukur adalah temperature difference atau di sini dari temperature difference kita bisa mengetahui perubahan fasanya. Kemudian differential scanning calorimetry, ini disingkat DSC, ini diukur adalah heat flow-nya. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui perubahan fasa. Kemudian dilatrometri, ini tidak ada singkatannya. Ini yang diukur adalah perubahan panjang atau volume, ya perubahan panjang atau volume. Kemudian thermomechanical analysis atau TMA. Ya, thermomechanical analysis atau TMA ini yang diukur adalah deformasinya, ya deformasi. Kemudian ada dynamic mechanical analysis atau DMA. Ini yang diukur juga adalah deformasi. Oke, baik. Nah, ini kita lihat ada aliran daripada metode-metode, diagram alir daripada metode-metode tersebut. Ada thermal analysis, lalu kemudian ada untuk perubahan masanya, ini termografimetri. Lalu kemudian untuk perubahan temperatur atau heat flow di sini, itu ada contohnya DTA, DSC. Kemudian ada parameter-parameter lain di sini yang kita bisa lihat. Ada TMA, ini yang tadi untuk mengukur perubahan sifat mekanik, kemudian dynamic mechanical analysis atau DMA, itu tentu
pengukuran dilakukan pada temperatur tinggi, kemudian bebannya juga sifatnya dinamis. Kemudian ada thermo-optical analysis, ya ini biasanya terkait dengan pengukuran karbon pada partikel-partikel. Kemudian ada thermosonimetri atau disingkat TS. Ini terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan suara, ya apabila suatu benda itu dia berubah temperaturnya. Jadi perilaku dari perampatan suara kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mengenai perubahan entalpi, ya perubahan entalpi. Untuk thermal event seperti solid phase transformation, reaksinya dari padatan alfa menjadi padatan beta. Di sini aliran heat flow-nya atau entalpi change-nya atau perubahan entalpi bisa positif, bisa negatif, tidak ada perubahan daripada massa daripada padatan tersebut. Kemudian glass transition, ini perubahan dari padatan A menjadi padatan A juga, ini sifatnya pertama glass, kemudian menjadi rubber. Ini heat flow-nya tidak ada, kemudian perubahan berat juga tidak ada. Kemudian melting, ini perubahan juga dari A menjadi tetap A, ini masih sama. Yang pertama solid, kemudian jadi liquid. Kemudian heat flow-nya dia positif, ya heat flow-nya positif. Kemudian perubahan massanya tidak ada. Kemudian sublimasi, ini berubah reaksi dari A solid menjadi A gas, ini heat flow-nya positif. Kemudian perubahan beratnya ada, perubahan beratnya ada ya. Kemudian thermal dekomposisi dari padatan A menjadi padatan B dan kemudian ditambah C yang gas. Di sini heat flow-nya bisa positif atau bisa negatif dan tentu saja ada perubahan massa di padatannya. Nah, sekarang kita lihat secara umum dulu instrumentasi daripada thermal analysis tersebut ya, instrumentasinya. Pertama kita perhatikan di sini bahwa peralatan thermal analysis itu dia terdiri pertama dari furnace ya, kemudian ada di dalam furnace ini tentu diletakkan sampel, lalu kemudian ada transducer ini. Nah, transducer ini berfungsi untuk mengukur atau untuk mengetahui perubahan-perubahan sifat daripada bahan yang sedang kita uji. Dan ini transducer ini kemudian dihubungkan dengan amplifier untuk memperkuat sinyal, kemudian masuk kepada komputasi, ya data capture dan kemudian kontrol. Di sini ada program, kemudian akan ditunjukkan pada display atau pada monitor tersebut. Ya, kalaulah kita menginginkan bahwa kita memerlukan suatu gas tertentu, di sini bisa kita masukkan suatu gas tertentu, lalu kemudian gas tersebut dia keluar atau kemudian gas hasil reaksi dengan sampel itu keluar. Nah, sekarang kita masuk kepada DTA, Differential Thermal Analysis. Nah, Differential Thermal Analysis ini digunakan untuk memeriksa ya thermal event dari suatu sampel dengan memanaskan atau mendinginkan tanpa perubahan massa, ya, tanpa terjadi perubahan massa. Nah, yang bisa diamati melalui DTA ini pertama adalah solid phase transformation, ya. Kemudian yang kedua adalah glass transition, kemudian berikutnya adalah kristalisasi dan kemudian juga melting. Jadi menggunakan DTA ini kita bisa mengamati kejadian-kejadian tadi, ya, solid phase transformation, glass transisi, kristalisation dan juga melting. Nah, arti daripada differential ini adalah dimaksudkan ya untuk melihat atau mengukur perbedaan yang terjadi antara sampel kita dengan bahan reference, ya bahan reference. Nah, bahan reference ini seharusnya adalah suatu bahan yang tidak mengalami perubahan ya selama selang temperatur yang kita ukur. Ya, misalkan katakanlah umum kita gunakan seperti alumina, di mana alumina pada rentang temperatur yang cukup lebar, dia tidak mengalami perubahan, baik katakanlah terutama perubahan fasanya tidak berubah, ya perubahan fasanya tidak terjadi. Nah, sekarang kita lihat konstruksi atau ilustrasi daripada peralatannya. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana sampel kita diletakkan. Tentu saja kecil saja ya, crucible-nya sangat kecil. Kemudian reference atau material reference-nya juga diletakkan di sini. Lalu kemudian dihubungkan dia dengan suatu thermocouple untuk mengukur temperatur, dan temperatur antara sampel dan reference ini dia dibandingkan.
perbedaannya, dimonitor. Nah, sampel dan reference ini kemudian tentu saja di sini berada pada pemanas, ya di sini adalah furnace windings yang memberikan induksi pemanasan pada sampel kita di sini. Kemudian kita lihat, oke, kalau misalkan temperatur antara sampel dan reference itu tidak terjadi perbedaan, maka tidak terjadi thermal event. Ya, tidak terjadi thermal event. Katakanlah kita terus panaskan sampel bersama dengan reference ini, terus kita panaskan sampai temperatur tinggi, lalu kita melihat tidak terdapat perbedaan temperatur antara sampel kita dengan reference, maka tentu tidak terjadi thermal event pada sampel kita. Nah, kalau kita mengetahui bahwa terjadi thermal event, maka kita akan menemukan selisih temperatur antara sampel dan reference kita, delta T-nya. Dan sebagai contoh di sini, kalau misalkan delta T itu negatif, maka thermal event-nya adalah endothermic atau dia menyerap panas, ya. Kalau negatif. Sebaliknya kalau dia positif, maka tentu saja dia exothermic. Ya, kita bisa lihat di sini ya sebagai contoh, ya. Ini tampilan daripada kurva DTA pada suatu polimer. Yang ke atas ini delta T-nya, ya. Tapi di sini ditampilkan ya tentu agak berbeda ternyata tampilannya dengan apa yang kita maksud di sini. Tergantung selisihnya yang kita ambil ya, tergantung selisih yang kita ambil. Di sini digambarkan kalau ke atas itu endo, kalau misalkan ke bawah itu exo seperti itu ya. Tapi nanti tergantung di mana kita mengukurnya ya, tergantung referensinya ya. Apakah sampel dikurang reference temperaturnya atau temperatur reference dikurangi temperatur sampel ya. Kita tinggal lihat saja yang kalau selama dia menyerap panas itu dia endothermic ya. Kita lihat di sini kalau misalkan tiba-tiba terjadi drop seperti ini, nah di situ terjadi perubahan fasa tersebut ya. Baik yang dia itu turun exo melepaskan panas ataupun endo dia membutuhkan panas seperti ini ya. Ya, dalam hal membutuhkan panas ini tentu saja ini agak berbeda dengan penjelasan di kalimat ini ya, tergantung seperti tadi saya katakan mana yang kita kurangi. Apakah temperatur referensi kita kurangi dengan temperatur sampel, ataukah sebaliknya temperatur sampel kita kurangi dengan temperatur dari referensinya. Nah, tentu saja kita sudah tahu bahwa yang namanya endothermic event itu yang membuat temperatur daripada sampel itu dia lebih rendah dibandingkan temperatur daripada bahan referensi yang kita gunakan. Ya, temperatur sampel itu lebih rendah daripada referensi kita, maka terjadilah endothermic seperti itu. Nah, tentu saja untuk yang grafik yang di atas ini, ya grafik yang di atas ini kita bisa melihat bahwa ini menggunakan reference, ya temperatur reference dikurangi temperatur sampel, ya untuk ini. Oke, ya sementara sebaliknya exothermic itu membuat sampel temperatur itu lebih tinggi dibandingkan reference temperatur. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk pada thermogravimetry analysis atau disingkat sebagai TG atau TGA. Nah, seperti kita tadi sudah bahas, metode ini digunakan untuk mengukur perubahan massa ya dari sampel sebagai fungsi daripada temperatur. Nah, tentu saja kekuatan utamanya adalah thermobalance. Ada temperatur, kemudian ada balance yang benar-benar sangat presisi. Nah, tujuan daripada penggunaan TGA ini adalah untuk menganalisis dekomposisi daripada bahan dan juga thermal stability ya melalui perubahan massa ya sebagai fungsi daripada temperatur tentunya. Oke, baik. Nah, ini salah satu tampilan keluaran daripada grafik yang diperoleh dari TGA ya. Kita bisa lihat di sini kurva TGA di mana sumbu tegaknya ini adalah perubahan massa. Kemudian sumbu mendatarnya ini adalah temperatur. Ya, temperatur kita bisa tingkatkan dari waktu ke waktu dengan kecepatan atau heating rate tertentu, ya, dengan heating rate tertentu. Lalu kemudian kita bisa juga mengamati perubahan berat daripada sampel yang kita masukkan. Kita bisa lihat di sini sebagai contoh ya untuk grafik ini merupakan contoh dekomposisi yang terjadi pada suatu bahan
Ya, Anda tahu kalau dekomposisi berarti terjadi perubahan berat, tentu saja berat terakhir itu menjadi lebih ringan. Maka dalam hal ini kita bisa perhatikan bahwa awalnya perbedaan beratnya itu zero, lalu kemudian setelah terjadi reaksi, mulai kita sebut sebagai TI, ini adalah temperatur inisialnya, di mana dia start mulai terjadi reaksi, dan apabila reaksi itu selesai terjadi, ini masuk pada suatu temperatur yang disebut sebagai temperatur finish, ya, TF, seperti itu. Ya, nah ini Anda bisa lihat perubahannya, di mana dalam hal ini kita memonitor temperatur sekaligus memonitor perubahan masanya. Dari sini kita bisa tahu, ya, penurunan massa ini itu berarti terjadi dekomposisi seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi daripada alat TGA tersebut, ya. Di sini crucible, ya, di mana crucible-nya kemudian sampel diletakkan, dan ini di dalam, ya, diletakkan di dalam furnace, lalu kemudian dihubungkan dengan microbalance, dan ini kemudian masuk ke komputer atau data, ya. Kemudian ada pengontrolan temperatur juga oleh komputer, dan juga mengakuisisi data perubahan temperatur maupun perubahan daripada beratnya. Jadi dalam hal ini kunci utamanya dari TGA ini berbeda dengan DTA, yaitu ada tambahan dari microbalance tersebut, dan kita bisa melihat di sini perubahan massanya, kepresisiannya luar biasa sekali, ya. Kemudian massa yang umumnya bisa dimasukkan ke dalam crucible, mini crucible tersebut adalah sampai hingga 100 mg, ya, 100 mg. Dan kita bisa menambahkan atau menyesuaikan atmosfernya di sini, ya. Katakanlah di sini atmosfer yang bisa kita pasang, katakanlah yang bersifat korosif kah, kemudian bersifat oksidasi atau oxidizing, ya. Kemudian juga gas-gas yang reduktif, ya, reduktif seperti itu. Oke, baik. Nah, sementara gambar ini menunjukkan diagram skematis untuk sistem gabungan dari TGA DTA. Ya, dalam hal ini sampel di sini, ya. Sampel kita letakkan di sini, dan kedua sampel ini terhubung masing-masing dengan pengukur temperatur, ya, sekaligus dengan microbalance. Jadi dia bisa sekaligus kemudian mengukur perbedaan temperatur dan kemudian perbedaan berat. Ya, ini berarti sistem ini untuk TGA dan DTA. Nah, berikutnya mari kita sama-sama lihat salah satu video, di mana dalam video ini kita akan melihat salah satu metode dari PGA. Mari kita saksikan. 以重量分析 Ya, sampel ditaruh ke dalam tray, ya. Sampel ditaruh ke tray, Anda bisa lihat di sini bisa ada 16 sampel, ya, tempat tray-nya tersebut. Ya, ini ada automatic load sampel pen-nya, ya. Kemudian dikait seperti itu. Nah, dan kemudian dimasukkan ke dalam pemanasnya. Jadi pemanasnya atau furnace-nya itu yang dia akan naik. Kemudian tinggal di run temperaturnya, ya. Sini balance juga selalu diukur. Nah, dalam hal ini tujuannya ternyata di sini untuk melakukan set zero, ya, untuk balance, ya. Tujuannya untuk seperti itu. Artinya nanti pen kecilnya tadi, tray kecilnya tadi, ya, pen kecil itu dia dibuat zero terlebih dahulu. Baru setelah itu kemudian akan diisi oleh sampel. Nah, sekarang automatically unload sampel pen, ya, pennya dikeluarkan dan nanti akan diisi sampel. Oke, ini sampelnya. Ini karena sampelnya itu jumlahnya memang sangat kecil, jadi kita memang harus berhati-hati, ya. Hati-hati.
Hanya beberapa miligram saja sampel yang ditaruh ke pen dan kemudian diratakan lah kira-kira seperti itu, distribusikan. Ya, nah ini distribusikan, digoyang-goyang sedikit ya agar terdistribusi. Kemudian pen ini akan diletakkan ke tray, ya. Letakkan ke tray. Anda bisa lihat di sini traynya ada 16 ya, Anda bisa taruh banyak pen di situ. Kemudian di load, kemudian dimasukkan ke dalam furnace. Nah, kemudian start, ya, lakukan analisis, lakukan karakterisasi. Oke, mudah ya, gambarannya sangat jelas sekali bagaimana mengoperasikan peralatan TGA atau DTA ya, sangat sederhana. Hanya itu tadi masuk kepada TGA ya, karena tidak ada bahan reference-nya yang dimasukkan. Oke, baik. Nah, berikutnya dalam analisis termografimetri ini kita akan memperoleh bermacam-macam kurva. Di sini ada 7 klasifikasinya. Yang pertama ini. Nah, ini tipe yang pertama di sini disebutkan tidak terjadi perubahan massa, di sini tidak terjadi dekomposisi ya, apapun itu. Ya tidak ada produk volatile products-nya tidak ada dalam rentang temperatur yang kita uji, ya tidak ada. Lalu kemudian tipe 2. Nah, tipe 2 di sini Anda bisa lihat di sini saat start dari pertama kemudian terjadi penurunan yang cepat. Nah, di sini biasanya ini berhubungan dengan drying dan desorption seperti itu, drying dan desorption. Kemudian perhatikan untuk tipe yang ketiga. Nah, di sini sudah jelas setelah beberapa lama dia berjalan temperaturnya naik lalu kemudian terjadi perubahan berat. Di sini berarti kita bisa melihat terjadinya dekomposisi dan ini cuma satu kali terjadi. Ini berbeda dengan tipe yang keempat di mana di sini ada multi stage decomposition. Jadi ada beberapa kali multi stage decomposition. Temperaturnya datar, terjadi dekomposisi, datar lagi, dekomposisi, datar lagi, dekomposisi seperti itu. Nah, sementara untuk ya tipe yang kelima ini sama sebenarnya multi stage ya, Anda bisa lihat di sini ini multi stage. Hanya saja tidak ada kondisi stabil daripada masanya. Jadi terus saja dia drop, meskipun kita bisa melihat dia ada multi stage decomposition. Ya, berbeda dengan ini pada suatu temperatur bentang temperatur tertentu masanya masih tetap. Kemudian berikutnya ini yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita bisa melihat bahwa beratnya terus meningkat, ya. Meningkat dalam hal ini tentu saja ini terjadi apabila terjadi reaksi dari bahan yang kita uji itu dia dengan lingkungan, ya terjadi. Nah, dalam hal ini sebagai contoh misalnya terjadi oksidasi. Logam kita panaskan lalu terjadi oksidasi, tentu dia akan bertambah berat. Ya, kemudian nomor 7 di sini ya Anda bisa lihat dia naik lalu kemudian drop seperti ini. Sebenarnya ini jangan terjadi ya, kalau kita bisa lihat di sini naik ini berarti seakan-akan seperti terjadi oksidasi lalu kemudian dia drop seperti ini. Ini sangat terjadi. Tapi ini memungkinkan ditemui. Ya, kalau di dalam termografimetri analisis karena di dalam pennya itu dia terjaga sekali, maka perubahan-perubahan berat tersebut itu tentu terjadi akibat dekomposisi ataukah terjadi akibat reaksi dengan lingkungan. Ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat dia naik berarti dia bereaksi dengan lingkungan, kalau dia turun berarti terjadi dekomposisi. Ini sangat jarang ya. Berbeda kalau misalnya kita katakanlah melakukan suatu penelitian oksidasi tapi tidak menggunakan termografimetri analisis ya, atau misalnya tidak menggunakan TGA DTA. Nah, dalam hal ini yang terjadi adalah kadang-kadang setelah kita lakukan proses oksidasi berat itu naik, pada saat sampel kita keluarkan kadang-kadang yang terjadi seperti spalling. Jadi ada lapisan oksidanya itu lepas sehingga pada saat kita ukur
kemudian beratnya jadi turun, yang awalnya naik lalu dia turun. Ya. Oke, mari kita lihat beberapa hasil pengujian-pengujian yang diperoleh dari beberapa literatur. Pertama di sini kita bisa lihat TGA, kurva TGA dari CuSO4 5H2O di mana dia mengalami multi stage decomposition. Yang awalnya di sini dia 5H2O, kemudian menjadi 3H2O, berikutnya CuSO4H2O, kemudian terakhir menjadi CuSO4. Kemudian ini juga contoh yang sama, ini untuk CaC2O4H2O, di mana kita bisa lihat di sini perubahan-perubahan berat ya, perubahan-perubahan berat daripada sampel yang kita masukkan ke TGA, ya, dari 17,61 drop terus ke 15, 12 hingga ke 6,76. Kemudian berikutnya ini gabungan dari TGA dan DTA analisis, ya. Di sini sumbu yang sebelah kiri di sini adalah sumbu untuk DTA-nya, sumbu yang kanan ini adalah sumbu untuk TGA-nya, ya. Ini memang masih hitam putih, tapi kita bisa ketahui saja untuk yang ini yang TGA-nya, kurva TGA-nya, ya. Sementara ini adalah kurva ini yang DTA-nya, ini yang DTA-nya. Sementara ini untuk yang TGA-nya. Di sini drop beratnya, ya. Dan di sini juga sekaligus terjadi perubahan fasanya. Jadi ini ada dekomposisi sekaligus terjadi perubahan fasa, ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain juga, ya, ini sebagai contoh sampel dari copper carbonate yang dipanaskan hingga 1500 derajat Celcius di udara, ya, dan kita bisa melihat bagaimana berat itu berubah, ya. Ini kita lihat ini untuk yang TGA-nya, kurva TGA, dia jalan sekian lama, kira-kira sampai lebih dari 200, kemudian terjadi penurunan berat, berarti terjadi dekomposisi. Ya, misalnya di sini, apakah terjadi komposisi? Nanti kita lihat. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini, dia naik. Ya, untuk yang kurva DTA-nya, berarti di sini terjadi perubahan fasa. Beratnya terus drop lagi di sini. Nah, di sini disebutkan, ya, terjadi juga perubahan-perubahan. Jadi ini kita bisa ketahui apa saja yang berubah, ya. Kalau kita amati DTA-nya terjadi perubahan fasa, kita amati TGA-nya lagi terjadi perubahan fasa seperti ini. Ini temperatur. Kita lihat contoh yang lain, ini contoh yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa di mana dia mempelajari mengenai pengaruh antioksidan aluminium dan grafit terhadap kekuatan tekan, porositas, dan tekanan oksidasi refraktori alumina spinol untuk aplikasi slide gauge ini di industri pembuatan baja, ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini nih warnanya, kita bisa lihat untuk yang biru ini dia TGA, untuk yang orange ini adalah DTA. Kita bisa lihat terutama untuk yang DTA perubahan fasa yang sangat utama itu teramati di temperatur sedikit di bawah 1100 atau kira-kira mungkin 1080 derajat Celcius di sini, ya, terjadi perubahan fasa. Nah, di sini juga kita mengamati banyak sekali perubahan-perubahan berat daripada sampel tersebut. Yang pertama, dia drop. Nah, di sini drop disebutkan bahwa terjadi dekomposisi daripada resin yang digunakan untuk membuat refraktori tersebut. Lalu kemudian beratnya naik. Dia naik. Diketahui bahwa di sini Al yang memang ditambahkan di dalam refraktori tersebut dia berubah menjadi Al2O3. Ya, berubah menjadi Al2O3. Kemudian karena dia bereaksi, maka tentu beratnya dia akan naik, ya, bereaksi dengan oksigen yang ada di atmosfer. Kita bisa lihat di sini, kemudian juga terus naik pada 700 derajat Celcius, kemudian masih naik terus beratnya. Di sini diketahui terjadi oksidasi daripada grafit, ya. Kemudian terus ada naik lagi di sini reaksi aluminium dengan gas CO menghasilkan Al2O3 dan C. Nah, adapun kita mengetahui perubahan-perubahan tersebut tentu saja dengan mengambil sampel, ya, pada suatu bentang-bentang tertentu. Jadi dalam penelitian ini kita akan menggunakan beberapa sampel di mana sampel yang kita masukkan tersebut nanti harus kita keluarkan, lalu kita gunakan sampel-sampel yang kita keluarkan tersebut untuk diamati perubahan fasanya, ya, apa maksudnya, apa yang berubah itu,
menggunakan XRD. Jadi ada kombinasi dalam hal ini dalam penelitian ya. Jadi kita memanfaatkan PGA-DTA untuk mengetahui perubahan berat di mana di situ terjadi katakanlah dekomposisi, drying atau apapun itu, menggunakan DTA untuk mengetahui perubahan fasanya, dan kita mengetahui apa saja yang berubah setelah kita menggunakan beberapa sampel, dan kemudian kita ambil sampel tersebut dan kita bawa ke alat XRD ya, kita bawa ke alat XRD. Ini juga masih yang sama, tetapi beda peneliti di sini pengaruh penambahan antioksidan ya aluminium dan silikon terhadap porositas, kekuatan tekan, ketahanan aus, dan efek hidrasi pada refraktori alumina spin. Ini kita bisa lihat di sini berbeda yang dengan yang tadi ya. Anda bisa lihat di sini untuk kurva TGA-nya turun, drop baru dia naik di sini. Ya, yang turun di sini ya resin decomposition, kemudian ada aluminium melting ya. Kemudian terjadi pembentukan oksidasi. Di sini kita bisa lihat ada beberapa perubahan-perubahan fasa yang teramati dengan DTA. Kemudian ini pun masih sama, hanya dengan variasi yang berbeda. Di sini penambahan antioksidan silikonnya 5%. Kita bisa melihat di mana terjadi perubahan-perubahan fasa tersebut pada temperatur-temperatur tertentu, dan kita bisa mengamati perubahan berat, dan kita bisa ketahui apa yang sebenarnya terjadi di situ dengan menggunakan beberapa sampel. Kita keluarkan sampel yang akan kita teliti apa yang terjadi di dalamnya, kita amati, kita periksa menggunakan XR. Nah, demikian penggunaan analisis PGA-DTA yang bisa sama-sama kita lihat dan kita bisa gunakan alat ini terutama dalam penelitian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa Anda pahami dengan baik. Kita tutup kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.